Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyullah Saleh dengan NIM 2025-02-0054 dari kelas ekstensi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang kuis. Tapi sebelumnya di sini saya sudah mengerjakan tugas kuisnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dan alur program kuis ini. Yang pertama-tama di sini kita sudah ada di dalam aplikasi Apache NetBeans. Pada public class quiz ini merupakan kelas utama. Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus membuat subkelasnya di bawah kelas utama. Di sini subkelas, dan di dalam subkelas tersebut ada kelas karyawan yang diawali dengan kurung kurawal. Di dalam kelas karyawan tersebut terdapat atribut, dan di dalam atribut tersebut terdapat beberapa variabel yang terdiri dari string, kode, string nama, string di sini merupakan singkatan yang saya tulis yaitu kode jabatan, dan string jabatan, string status, dan di sini kode status merupakan integer, dan tanggungan juga bersifat integer. Gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan status, dan pada pajak bersifat double, dan di gaji bersih terdapat integer penghasilan. Setelah kita membuat atributnya, kita membuat metodenya yaitu void process yang ada dalam buka kurung dan tutup kurung, dan diawali dengan kurung kurawal. Yang pertama di sini yaitu proses kode jabatan. Di sini kita memakai if dengan 3 kondisi, yaitu yang pertama yaitu if kode jabatan equals A. Di sini maksudnya A, ketika kita pada proses penginputan dan memilih A, maka otomatis pada jabatan akan terisi dengan staf, dan gaji pokok akan terisi dengan 3.500.000. Begitu pula dengan ketika kita memilih B, maka di jabatan akan muncul customer service dengan gaji pokok 3 juta, dan begitu juga di C. Pada jabatan akan muncul dengan pimpinan dengan gaji pokok 4.500.000. Dan pada proses golongan di sini terbagi dari tiga. Yang pertama itu di sini if terdiri dari 3 kondisi. If yang pertama golongan. Pada golongan 1, jika kita memilih golongan 1, maka pada tunjangan jabatan akan terisi dengan 1.500.000. Begitu dengan 2 dan 3. Dan selanjutnya itu proses kode status. Di kode status ini merupakan ketika kita proses penginputan, nanti saya akan mencontohkan penginputannya. Ketika kita memilih 1, maka di status otomatis akan terisi dengan menikah. Begitu pula dengan ketika memilih 2, maka di status akan terisi belum menikah. Begitu pula dengan tanggungan. Di sini tanggungan dengan 2 kondisi. Di tanggungan, ketika tanggungannya cuma 1, maka tunjangan status akan terisi dengan 100. Dan pada else if tanggungan atau lebih dari 2, bisa jadi
lebih dari 2, seperti 2, 3, 4, 5, dan lain-lain, maka tunjangan statusnya akan berisi 200. Dan selanjutnya, di sini kita membuat metode dengan parameter tanpa return atau disebut dengan splitter. Yang pertama yaitu menghitung penghasilan. Di sini kita buat void penghasilan, dan dalam kurung ini karena penghasilan bersifat integer, maka kita ketik integer ke penghasilan, dan di bawahnya juga kita panggil penghasilan ini. Dan selanjutnya begitu pula dengan menghitung gaji bersih. Void kita ketik gaji bersih, karena bersifat integer maka kita ketik tulis integer ke bersih. Jadi ini merupakan kode, dan tis gaji bersih. Jadi gaji bersih ini kita panggil dari ini. Dan menghitung pajak 10%. Kita ketik void pajak, karena pajak bersifat double, maka kita ketik di dalam kurung ini pajak ke pajak. List pajak baru kita panggil ke pajak. Selanjutnya kita scroll ke atas. Kita kembali ke kelas utama. Pada kelas utama, saat kita ingin melakukan penginputan pada keyboard, terlebih dahulu kita harus membuat atau mengetik import Java util scanner di bawah page quiz. Dan setelah kita membuatnya, kita masuk ke publish statistic void main. Kita ketik scanner, baru masukkan identitasnya. Kita masukkan di sini input. Teman-teman bisa menggantinya sesuai keinginan teman-teman. Dan sama dengan new, baru kita panggil scanner dalam kurung sistem in. Selanjutnya kita panggil juga kelas karyawan. Kita ketik karyawan yang identitasnya card. Saya tulis card, tetapi teman-teman bisa menulisnya sesuai keinginan teman-teman. Sama dengan new karyawan, buka kurung, tutup kurung, koma. Dan untuk menampilkan di layar, kita mengetik system out print. Di sini akan muncul di layar info kode karyawan, dan garis miring T ini merupakan tag untuk merapikan, sama dengan ini supaya terlihat lebih rapi. Dan pada kode ini merupakan proses penginputan. Kita masukkan kodenya sama dengan input, ini kita panggil scanner input, ini kita panggil image line. Begitu pula dengan di bawahnya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini merupakan proses penginputannya pada keyboard. Dan di sini ada card proses. Di sini saya masukkan card proses karena pada kode jabatan sebentar akan kita tarik ke sini pada output. Pada output jika kita melakukan penginputan pada kode, maka di sini akan otomatis masuk kodenya. Begitu pula dengan nama, kode jabatan, golongan, status, tanggungan, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan status. Ini yang ketik ini kar penghasilan dalam kurung kar gapok tambah kar tunjangan jabatan dan kar ustah atau tunjangan status. Ini merupakan dari sini metode dengan parameter tanpa return ini. Jadi hasil dari penjumlahan ini akan muncul total penghasilannya.
Dari total penghasilan ini kita tarik ke sini untuk pajak 10 itu pajak 10%, jadi kita ketik 10 kali total penghasilan dari hasil ini kita tarik ke sini, terus kita bagi 10, bagi 100, maaf. Setelah itu dari hasil ini maka akan muncul yang Finland pajak penghasilan, maka akan muncul secara otomatis. Dari pajak tersebut kita kembali tarik ke sini untuk kita kurang dari total penghasilan, kita kurang dengan pajak. Setelah itu dari hasil pengurangan ini maka muncul gaji bersih dari karyawan. Di sini saya akan mencontohkan proses penginputannya. Pertama-tama kita harus run dulu. Kita tunggu beberapa saat. Teman-teman, prosesnya input kode karyawan. Kita masukkan kode karyawan. Kita masukkan A001 misalkan, dan terus kita enter. Input nama karyawan, misalkan saya masukkan nama saya, terus enter kembali. Pada input kode jabatan, tadi kode jabatan terdapat A, B, dan C. Kita bisa memilih salah satunya. Misalkan saya pilih C. Terus enter. Input golongan. Karena golongan sendiri terdiri dari 3, misalkan saya pilih 3, kita masukkan angka. Karena golongan ini bersifat integer. Di status tersebut juga terdapat 2 dan bersifat integer. Kita masukkan 2. Input tanggungan, misalkan tanggungannya lebih dari 2, saya masukkan misalkan 3. Terus kita enter, maka otomatis outputnya hasil dari penginputan ini akan muncul di sini. Dan tadi kita mengumpulkan kode karyawan, muncul Wahyullah Salim nama karyawannya, kode jabatannya C. Maka ketika kita masukkan C, jabatannya langsung muncul otomatis pimpinan. Begitu pula dengan golongan, status belum menikah, jumlah tanggungan di sini 3, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan status, total penghasilan, pajak penghasilan, gaji bersih. Ini merupakan hasil dari program yang telah saya buat. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.